Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat bergabung di video kami. Semoga dengan presentasi kali ini dapat memberikan sharing-sharing ilmu yang bermanfaat kepada para pendengar. Perkenalkan, saya Fitriana sebagai moderator yang akan memoderasi presentasi kelompok 5. Selanjutnya saya akan memperkenalkan para pemateri kita. Pemateri pertama yaitu Saudari Emma Permatasari, pemateri kedua Saudari Hayatun Fitria, pemateri ketiga Saudari Anissa, dan pemateri keempat yaitu Saudari Putri Nanda Mulyana. Nah, kelompok 5 ini akan menganalisis klasifikasi jenis perkara perdata umum terhadap putusan nomor 01 Perdata Gugatan Sederhana tahun 2022 Mahkamah Syariah Luxmawe. Di sini saya akan memberikan sedikit gambaran mengenai bagaimana duduk perkara, yang menyatakan bahwa tergugat dengan surat gugatannya tertanggal 11 Januari 2022 di Kepanitraan Mahkamah Syariah Luxmawe mengemukakan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, bahwa tergugat telah melakukan wan prestasi atau ingkar janji. Dan yang kedua, menyatakan bahwa penggugat dan tergugat mempunyai suatu hubungan hukum di dalam sebuah akad murabahah. Akad murabahah tersebut berupa pembelian terhadap pembiayaan terhadap suatu unit sepeda motor tipe New PCX 150 CBS seharga Rp46.260.000 secara angsuran, di mana si tergugat harus melaksanakan kewajibannya atau membayar angsuran selama 36 bulan atau cicilan per bulan sebesar Rp1.285.000. Namun, sejak angsuran keempat, si tergugat sudah tidak pernah lagi membayar angsuran hingga diajukanlah gugatan ini. Baik, selanjutnya kita akan mendengarkan apa saja yang dicantumkan oleh penggugat di dalam petitum primer. Langsung saja kepada presentator kita Emma Permatasari, saya persilahkan. Primer. 1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya. 2. Menyatakan bahwa akad murahabah antara pihak tergugat dan penggugat adalah sah dan serta mengikat menurut hukum. 3. Menyatakan demi hukum perbuatan tergugat yang tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan apa yang telah disepakati merupakan perbuatan wan prestasi. 4. Dalam permohonan sita, A. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas kendaraan yang dimohonkan sita, yaitu 1 unit sepeda motor Honda New PCX 150 CBS. B. Memerintahkan kepada juru sita untuk meletakkan sita jaminan. 5. Menghukum tergugat dengan membayar seluruh kerugian yang ditimbulkan sebesar Rp42.598.000. 6. Menghukum tergugat untuk menyerahkan kendaraan apabila tergugat dalam jangka waktu 3 hari sejak putusan tidak melunasi seluruh kewajiban kepada penggugat. 7. Memiliki hak dan kewenangan untuk melakukan penarikan kendaraan berupa 1 unit sepeda motor Honda apabila tergugat tidak menyerahkan secara sukarela kepada penggugat dalam jangka waktu 1 hari sejak putusan diucapkan. Menyatakan penggugat memiliki hak dan kewenangan untuk menjual 1 unit sepeda motor Honda untuk mengambil hasil penjualan untuk pelunasan kewajiban tergugat. 9. Menghukum tergugat membayar uang paksa sebesar 1 juta per hari apabila lalai melaksanakan putusan ini. 10. Menyatakan putusan ini dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum keberatan. Subsidiar, apabila Pengadilan Agama Mahkamah Syariah Luxmawe berpendapat lain, saya mohon kepada Hakim yang mulia untuk sekiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan. Penggugat telah datang menghadap sidang, sedangkan tergugat tidak pernah datang menghadap sidang. Karena itu, usaha mendamaikan pihak-pihak untuk menyelesaikan kewajiban pelunasan pembiayaan yang telah diterima tergugat sesuai dengan akad murabahah kepada penggugat tidak dapat dilaksanakan. Dan pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan gugatan sederhana. Penggugat yang isi dan dalil-dalil gugatan tersebut tetap dipertahankan oleh penggugat.
Pertimbangan hukum. 1. Menimbang permohonan penggugat untuk meletakkan sita jaminan dalam perkara ini tidak beralasan hukum. Oleh karena itu, hakim berpendapat bahwa permohonan penggugat mengenai sita jaminan tersebut tidak dapat dikabulkan atau ditolak. 2. Menimbang terbukti bahwa akad pembiayaan murabahat tersebut telah memenuhi rukun dan syarat akad. Oleh karena itu, hakim berkesimpulan bahwa akad tersebut terbukti sah secara hukum. 3. Menimbang bahwa berdasarkan pasal 606 huruf A RV dan beberapa jurisprudensi, hakim berkesimpulan berkaitan dengan uang paksa atau dongsam sebagaimana tuntutan penggugat tidak dapat dikabulkan atau ditolak. 4. Menimbang petitum penggugat tentang tuntutan serta merta tersebut tidak berdasar hukum dan tidak dapat dikabulkan atau ditolak. 5. Menimbang bahwa oleh karena gugatan penggugat dikabulkan untuk sebagian, maka berdasarkan pasal 192 RBG, tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara. Mengadili. 1. Menyatakan tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut ke persidangan tidak hadir. 2. Mengabulkan gugatan penggugat sebagian dengan first take. 3. Menyatakan akad murabahah antara penggugat dan tergugat nomor 24/19/00435120 tanggal 20 Juni 2020 sah secara hukum. 4. Menyatakan perbuatan tergugat yang tidak melaksanakan kewajiban telah melakukan tuan prestasi yang menimbulkan kerugian material sejumlah Rp 42.405.000. 5. Menghukum tergugat untuk membayar kerugian material tersebut kepada penggugat. 6. Memberi izin kepada penggugat selaku penerima fulisia untuk mengeksekusi objek jaminan fulisia berupa 1 unit sepeda motor roda 2. 7. Menolak gugatan penggugat selain dan selebihnya. 8. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp420.000. Baik, kesimpulan dari analisis yang dapat kami sampaikan adalah bahwa dalam perkara ini tidak dapat dilakukan suatu upaya perdamaian atau mediasi sehingga harus dilanjutkan ke pemeriksaan pokok perkara. Kami setuju dan sependapat bahwa akad murabahah tersebut memang terbukti sah secara hukum. Namun, kami kurang setuju dengan petitum ke-8 yang diajukan oleh penggugat mengenai duangsem atau uang paksa. Karena di dalam perkara ini tidak dapat diterapkan sebab berkaitan dengan suatu pembayaran uang yang harus dilunasi oleh tergugat kepada penggugat. Maka gugatan dari penggugat sebagian dikabulkan dengan first take karena tergugat tidak pernah hadir ke persidangan. Sekian dari presentasi kami. Jika ada salah dalam berkata, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.